Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin, tanggal 17 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 8. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali,
ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Dialah perlindungan dan andalan kami. Koneksi, kolusi, dan nepotisme tetap menjadi andalan banyak orang dalam hidup bermasyarakat. Ketiganya telah menjadi insting yang mengarahkan dan menjiwai banyak orang di lingkungan masyarakat sipil maupun keagamaan. Mereka yang punya backing, koneksi dan kolusi, serta kroni pasti akan mendapat kemudahan dan banyak urusan, apalagi ditambah dengan sedikit suap. Walaupun sudah ada orang dengan serius memberantas semangat ini, namun ada pula yang berpura-pura saja memberantasnya, bahkan ada yang senang menikmatinya dan tak ingin menghentikannya. Walaupun secara aturan KKN tegas dilarang, namun pada kenyataannya berjalan terus. Ada saja oknum yang menikmatinya sambil tersenyum lebar tanpa peduli akan orang yang mengesah dan menjerit serta jengkel karena terus-menerus menjadi korban. Nyatanya orang-orang terus berharap dan berdoa, mudah-mudahan datang waktunya ada saudara yang jadi pejabat negara atau pembesar agama agar dapat memberi kemudahan bagi kerabatnya. Saudaraku terkasih, hari ini bacaan kitab suci menampilkan kebenaran bahwa para penguasa, pembesar dalam masyarakat adalah orang-orang pilihan yang diangkat dan dilantik Allah untuk melaksanakan ketetapan dan kehendak-Nya demi kesejahteraan semua orang. Namun dalam kenyataan, banyak yang hidup tidak benar dan sering bersekongkol melawan orang yang mau hidup benar dan memberi kesaksian tentang kehendak Allah. Mereka berlaku sebagai penguasa atas hidup banyak orang dan memperlakukan sesama seenak perut mereka. Sebagai penguasa dalam masyarakat dan komunitas agama, mereka bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Untuk mengamankan posisi dan kepentingan, mereka merebut kedudukan dan mencaplok peranan dan hak-hak istimewa dengan mengancam dan menyingkirkan orang benar dan baik.
Demikian dengan kuasa di tangan, mereka mengandalkan kelicikan dan kelihayan, dan melalui pencitraan, mereka menampilkan diri sebagai andalan yang dapat melindungi semua yang berpihak pada gengnya. Namun kitab suci dengan tegas menampilkan juga Allah yang merasa geli melihat tingkah manusia yang sok berkuasa. Ia melihat dan menertawakan orang yang tidak tahu diri bahkan lupa diri. Allah pada akhirnya menunjukkan kebenaran dengan menghancurkan keangkuhan dan kejahatan dari hati dan budi manusia, dan terlebih dengan melepaskan Yohanes dan Petrus dari cengkraman mahkamah agama Yahudi. Keduanya adalah saksi kebenaran tentang peristiwa kebangkitan Yesus dari alam maut. Peristiwa yang menunjukkan tindakan Allah yang membenarkan Yesus dan menelanjangi kebatilan hati dan budi dari mereka yang dimabuk kekuasaan, kemuliaan dan kenikmatan dunia, yang sering menjadi andalan dan perlindungan orang-orang jahil. Saudara-saudariku terkasih, hari ini umat Kristen awal memberi kesaksian tentang pentingnya berkumpul dan berdoa bersama agar kuasa Allah bekerja dalam diri orang-orang beriman. Umat perlu berdoa bukan sekedar beracara doa, tetapi sebagai dinamika hidup beriman, agar setiap anggotanya tetap teguh dalam kebenaran iman, dan agar para penguasa dituntun oleh kuasa Roh Kudus, dijauhkan dari kemalangan, dan dilindungi dari yang jahat. Para pemegang kekuasaan perlu didoakan agar mereka dapat menghukum pelaku kejahatan dan melindungi saksi dan pelaku kebenaran dalam masyarakat. Demikianlah rahmat Paskah menjadi kuasa yang membaharui manusia dan masyarakat, menjadi harta kesayangan Allah, dan mendatangkan iman yang membuat manusia berani berlindung mengandalkan Allah, serta mereka yang diurapinya sebagai saksi dan pelaksana kehendak-Nya. Semoga demikian. Amin.